Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi akan membahas tentang kisah-kisah yang ada di Alkitab. Kita akan mengupas ayat demi ayat. Yang kita kupas hari ini adalah Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24. Firman ini saya berjudul Ada Maunya. Saudara sekalian pasti pernah mendengar tentang simbiosis. Jadi ada simbiosis mutualisme, komensalisme, bahkan parasitisme. Jika mau sama-sama enak, memang lebih baik mutualisme, saudara. Karena memang ini hubungan yang sehat. Seperti kayak mutualisme tuh terjadi di manusia ketika seperti antara suami dan istri. Antara juga ketika bekerja gitu kan adanya saling membutuhkan satu sama lain gitu, saudara. Tetapi terkadang ketika kita melakukan sesuatu tapi tidak dibalas, misalnya saya bersikap baik kepada si A, tapi si A ini kok nggak bersikap baik pada saya, tapi sebenarnya justru yang penting diri kita, saudara. Jadi memang lebih baik saya berani mengatakan ketika kita, ini saya maksudkan antar teman ya, saudara. Kalau suami istri memang harus mutualisme gitu. Maksud saya ketika antar manusia gitu. Jadi kita nggak berharap lebih daripada kita sakit hati gitu loh. Jadi lebih baik memang ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita istilahnya ikhlas, benar-benar tanpa mereka tuh harus bersikap baik juga kepada kita gitu. Jadi memang itu yang lebih baik. Namun kali ini saya membahas tentang kisah bersikap baik namun ternyata ada sesuatu di dalamnya gitu. Jadi kitab Kejadian 14 ayat 17-24 ini pertemuan Abram dengan Melkisedek. Kita akan baca dulu bersama-sama. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kusut pun tidak, supaya engkau jangan mendapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-sekali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Saya tadi awal berkata bahwa hubungan saya sebenarnya memang mutualisme. Namun apa yang dilakukan Raja Sodom ini kepada Abram ini, sebenarnya dia ingin mutualisme. Namun Abram tidak mengingini sebenarnya dia ingin diperlakukan seperti itu gitu. Dia tidak mau kok diberikan harta benda yang sebanyak itu oleh Raja Sodom gitu. Jadi Raja Sodom ini bisa dibilang ada maunya. 2 poin yang saya ambil dari ayat ini adalah, yang pertama, jangan seperti Raja Sodom. Seperti yang saya katakan tadi. Raja Sodom ini bersikap baik kepada Abram. Kayak nyari muka gitu. Wah, udah menyongsong Abraham, udah baik-baikin Abraham gitu sedemikian rupa. Ternyata kok ada maksud di balik hal itu gitu. Saudara pasti juga pernah mendengar tentang nyoblos. Jadi kita dikasih uang agar
kita menyoblos caleg atau calon bupati atau apa, itu biar menyoblos dia gitu. Jadi bukannya santunan secara ikhlas gitu, bukannya benar-benar memberikan pengabdiannya kepada masyarakat, ternyata malah biar ada maunya gitu, biar dicoblos gitu saudara. Jadi istilahnya cari muka. Jadi kita tidak boleh mengambil pembelajaran dari kisah mereka gitu, tidak boleh menjadikan mereka sebagai contoh kehidupan kita. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Raja Sodom, memang kita bisa bilang kalau Raja Sodom ini baik loh saudara, benar-benar memperlakukan Abraham dengan baik, tapi ternyata memang ada maksud di balik hal itu. Jadi bisa dibilang tidak ikhlas Raja Sodom ini memperlakukan Abraham itu. Jadi sepatutnya memang kita tidak boleh ada maunya terhadap orang gitu. Kecuali kalau kita beli sesuatu, saya mau mangga, kalau kalian nggak bayar itu itu salah saudara. Maksudnya ini tentang perihal kehidupan yang insan, bukan jual beli gitu ya saudara. Yang kedua adalah jadilah seperti Melkisedek. Sosok Melkisedek di sini, dia adalah seorang imam yang maha tinggi. Dia memberkati Abraham, dan dia tidak seperti Raja Sodom yang ada maunya. Dia benar-benar memberkati Abraham karena memang itu saja gitu. Jadi memang dia tidak mau imbalan, tidak mau mengharapkan imbalan gitu. Jadi dia benar-benar dari hati ingin memberkati Abraham gitu. Saya juga ingat, jadi ada kisah, jadi istilahnya ada sebuah prank. Jadi ada seorang CEO, dia itu, ini saya lihat di TikTok saudara. Jadi dia seorang CEO, dia pura-pura sedang melakukan jogging gitu, jogging di jalan gitu. Jadi ada kamera tersembunyi gitu. Nah setelah dia jogging tuh, dia bilang, jadi di tempat kejadian itu ada tukang parkir dan ibu penjual tisu. Dia tuh berkata sama tukang, awalnya dia berkata sama tukang parkir ini, "Pak, melihat nggak ya, ada uang saya yang jatuh, uang saya 50.000 jatuh, tapi saya nggak tahu di mana gitu. Saya cari-cari nggak ketemu." Terus si pak parkirnya bilang, "Kalau lu, saya nggak lihat apa-apa mas dari tadi gitu." Lalu akhirnya sang CEO ini berusaha ingin tahu ketika bapak itu diminta tolong gitu sama si CEO ini. CEO ini akhirnya berkata bahwa, "Pak, mau nggak saya menolong saya butuh minum sekarang dan saya ingin uang 5.000 gitu. Saya minta uang 5.000, nanti saya buat saya, soalnya saya benar-benar kehausan gitu." Lalu akhirnya Pak parkir ini bilang, "Maaf mas, saya nggak punya." Padahal dia lagi megang uang, posisinya lagi habis parkir orang kan biasanya dia bawa kayak segepok uang gitu ya, receh di tangannya gitu. Tapi dia bilang, "Maaf mas, saya nggak bisa ngasih" gitu. Akhirnya mas CEO ini belok ke jadi kayak membalikkan badannya. Ternyata ada seorang ibu-ibu penjual tisu tuh manggil dia gitu, "Mas, ada apa?" gitu. Terus akhirnya menceritakan kalau keadaan masnya ini pura-pura habis kehilangan uang gitu. Jadi dia minta butuh uang sekarang karena dia sedang kehausan. Terus ibu penjual tisu ini mengatakan, "Butuh berapa mas?" 5.000 saja bu, buat pinjam, buat beli minum. Habis itu, setelah itu ibunya ngasih, benar-benar ngasih. Padahal CEO ini tidak minta awalnya ke ibunya, minta ke tukang parkirnya. Setelah itu sang CEO ini pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu dia tiba-tiba kembali. Dia membawa uang 500.000 dan dikasihkan kepada ibunya. "Ibu, terima kasih karena ibu sudah membantu saya, dan ibu rela mengikhlaskan uang 5.000 Anda buat saya." Lalu pak parkirnya lihat, dia cuma bisa tepuk tangan saudara.
Jadi ini istilahnya ketika kamu mungkin sedang membutuhkan uang juga, namun kerabatmu juga membutuhkan hal yang sama dan itu mendadak gitu. Tuhan kan bilang kalau kasihilah sesamamu manusia. Dari kisah yang saya dapatkan tuh memang rezeki itu tidak, berkat itu tidak akan salah jalan gitu, benar-benar kepada orang yang tepat gitu. Padahal ibu ini sebenarnya belum ada orderan dari pagi gitu, dia hanya bawa uang 5.000 dan itu benar-benar dia habis itu nangis minta terima kasih banyak ke masnya itu. Jadi kisah ini cukup memberkati saya, saudara. Kayak seorang ibu penjual tisu pun mau untuk membantu sesamanya yang sedang mengalami sesuatu yang terdesak gitu. Jadi memang ketika ikhlas, ketika kita dari hati dan tidak ada niat untuk meminta imbalan tuh nanti pasti ada balasannya gitu. Entah kapan tuh Tuhan tuh bangga gitu sama saudara gitu. Kalian kok anak-anakku yang baik hati gitu. Jadi Tuhan tuh merasa senang atas apa yang saudara lakukan. Jadi teruslah berbuat baik, jangan ada maksud dibalik tujuan Anda berbuat baik gitu. Jadi benar-benar berbuat baik dari hati Anda sendiri, saudara. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya bisa menjadi pembelajaran bagi saudara semua. Amin, terima kasih.